Oke, Kang Aldila Septiadi, aduh, my mentor. Gue sebenarnya canggung juga sih ya kalau ngobrol formal gini sama lu, Kang. Gak harus formal lah, santai aja. Ya, dan sekarang mungkin setelah kita kenal lama ini podcast pertama kita baru ini ya. Ya. Dan Kang Aldila ini mentor gue sekaligus speaker juga di BKB Volume 1. Ya. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin ikut di grup, ikut di BKB juga pasti juga udah denger juga teori-teori apa atau pengalaman-pengalaman yang disampaikan sama lu juga nih. Dan gimana sih Kang pengalaman kemarin rasanya waktu ngisi speaker di BKB Volume 1? Seru sih, karena kan konsepnya TED ya. Kalau konsep TED itu jadi we can just talk what we wanna talk, principally kayak gitu dan I can just be myself at the end gitu dan secara prinsip yang gue deliver di sana itu memang values gue secara ini ya as a professional dan juga secara businessman lebih di situ sih. Wow. Basically. Dan lihat audiens dan acara terbesar mungkinnya di Bandung kemarin ya, kita bisa bilang gimana tuh Kang? Rasa lu ke Bandung kan? So far this is the biggest place atau audience yang gue dapat di Bandung gitu. Kalau ngomongin di Jakarta, even gak hanya cuma Jakarta ya, gue pernah jadi speaker di Singapura, Malaysia, ya ini biasa gitu. Tapi yang unik selain ngomongin paling besar, audiensnya juga kuat ini ya, dimana yang gue passionate of gitu, karena gue punya passion untuk ngegas atau majuin anak-anak muda sih di situ sih. Dan itu sih, dan termasuk gue ada 3 musketeers lo ya di Cimahi ya, gue Sultan dan Hafiz dengan jalurnya masing-masing. Ya, the tales of three itu ya, 3 bad boys gitu ceritanya. Berapa tahun dulu sih kita pertama kali ketemu? 2000 sebelum pas 2021 ya. 2021. Jadi awalnya sih gue kenal Sultan. Betul. 2020 online ya. Betul. Pas gue di Singapura. Pas gue balik 2021 ketemu lo bertiga tuh di tempatnya Fajri kan. Betul, di Sinopsis. Gitu. Dari situ udah tuh mulai tuh. Nanti kita ceritain ya. Di akhirnya kita ceritain gimana perjalanan kita bisa ketemu dan segala macam itu asik banget sih. Dan itu ngebantu banyak juga buat gue, buat Sultan, buat Hafiz, dan ya tadi termasuk spirit lo tadi buat anak muda di Bandung tadi yang at least yang datang ke BKB juga lo punya spirit yang sama buat majuin mereka gitu. Iya, dan once again satu lagi for you ya, principally gue titik dimana akhirnya gue bisa stated gue bangga gitu sama lo, karena yang lain tuh udah punya satu event, you know lah, in terms of investing gitu ya, gue udah pernah invest di 2 orang sebelumnya gitu. Dan akhirnya di lo dan pasti it's a memorable moment juga buat lo ya, lebih situ sih. Dan BKB Volume 1 nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada lo juga, karena at least half of speaker dibantu sama lo juga, teman-teman lo semua, dan sponsorship dan lain-lain. Gue thank you juga buat itu. Dan at least sebelum kita ngomongin jauh kesana kesini dan tadi udah ngomongin BKB, gue pengen tahu masa kecil lo sih Kang. At least ini yang belum pernah, jarang banget dibahas nih. Oke, pertama gue anak Cimahi ya, sebagai kita tahu. Jadi karena I have a passion nggak hanya cuma anak muda, terutama di Cimahi gitu. Kalau ngomong ke Bandung, ini ngikutin prinsip lo aja gitu. Ya prinsip kalau Raka bilang kan, kalau jadi raja di Cimahi, lo sampah di Bandung. Nah lo udah buktiin tuh kemarin, lo juga bisa jadi raja di Bandung. Ya, tinggal jadi sampah di Jakarta. Ya sekarang lo masih jadi sampah di Jakarta. Karena terakhir gue tanya, Kak langsung Jakarta gas, masih belum tetap berani. masih mau di Bandung, ya udahlah cobain dulu pokoknya. Tapi awal tahun kalau bisa Jakarta gitu. Jadi buktiin itu juga ya, karena ya ngomongin Cimahi, gue selalu punya cerita dan selalu ceritanya emosional sih, karena gue lahir sana. Gue lahir tuh di Rumah Sakit Cibabat, 6 September 85. Ya sekitar 39 tahun lalu lah gitu. Exactly, gue baru 39 tahun bulan kemarin, 6 September. Dan yang unik tuh kalau ngomong masa kecil, kalau lahirnya gue, nama gue kan Aldila Septiadi ya. Kalau ngomong Aldila Septiadi itu artinya alhamdulillah dia lahir. Oh itu aslinya tuh. Iya, gitu. Makanya kalau nama Aldila kan macam-macam nih ya. Kalau gue literally alhamdulillah dia lahir. Dan memang pas gue lahir, itu tuh pas banget mati lampu. Mati lampu. Mati lampu di mana pas gue nangis kan lahir ya. Gue juga dengar cerita dari nyokap bokap gue ya. Orang bilang alhamdulillah semua, dan a few second from it gitu,
ya itu tadi tuh mulai itu lampunya mulai nyala gitu. Kali mungkin zaman dulu rumah sakit gensetnya nggak langsung nyala gitu. Gak kebayang sih itu kalau zaman sekarang kali ya, kalau semua alat-alat bantu ini mati sebentar orang mati langsung ya gitu. Basically jadi di situnya alhamdulillah dia lahir itu dari situ basically. Dan di Cimahi gue spending masa kecil gue sekolah SD di SD Kartika Widiawan dulu namanya. Widiawan. Di Taman Kartini itu. Kartika bokap lo juga ya. Sama kayak bokap lo juga SMP Cimahi gitu. Tapi udah SMA gue hijrah ke SMA 5 Bandung. Wow, itu gitu. Juga transisi yang ya lumayan lah ya. Karena dulu mungkin lebih gampang ya, kalau sekarang kan zonasi gitu. Kalau mau zonasi ya kesempatannya nggak sama prinsipnya gitu. Ya, but honestly speaking ya, gue anak Cimahi dan jarang banget gue tuh keluar dari kandang gitu ya. Pertama kali hari pertama gue di SMA 5, gue kaget tuh lihat parkiran. Oh wow. Lihat parkiran, mobil semua. Gue pikir ada acara apa gitu. Mungkin orang tua murid lah hari pertama gitu. Betul. Hari kedua, hari ketiga tiap hari memang parkirannya begitu gitu. Terus satu mobil-mobil. Terus tuh juga culture shock dari sisi pergaulan dan lain-lain gitu. Tapi the good things of SMA 5 Bandung, every single karakter, every single kalau ngomongin ini ya FIS orang ya A, B, C, D, E itu ada. Jadi gue benar-benar bisa interact with them dan bisa dapetin my first network there. Ya, karena gue baru ngobrol sama orang aslinya sebenarnya orang Kanada tadi sore pasti jalan. Dia build a boutique consultant gitu ya. What we are discuss itu intinya network is everything. Network itu adalah pembuka jalan untuk semuanya. Jadi SMA 5 itu memang ya gue punya banyak temen yang oke gitu ya. Dan sampai sekarang masih kompak. Kita baru lu rajin reuni kan ya? Baru reuni 20 tahunan itu Desember tahun lalu dan seru banget pokoknya. Wow. Gitu. Malamnya kita ketemu soalnya jadi. Malam ketemu ya. Wow. Terus lu aktif di organisasi juga ya kan? Aktif di organisasi. Kalau ngomongin kuliah ya, kuliah gue wakil ketua himpunan, wakil ketua BEM. Wow. Gitu. Terus juga gue dapat beasiswa waktu itu Sampurna Foundation. Wow. Gue jadi presiden Sampurna Foundation Scholars Club juga yang di Bandung. Banyak lah gue sempat buat YNCD Youth for Community Development bareng anak satu Indonesia SBM ITB. Sekarang masih ada satu Indonesianya. Jadi satu Indonesia tahun pertama atau tahun kedua lah yang buat golf turnamen ngumpulin duitnya sampai 1,5 M itu zaman itu ya buat charity ya. Anak SBM. Sama ngeri sih. Maksudnya ini juga ya termasuk kita ada gap usia yang gap angkatan lah ya, yang beda-beda generasi, tiap generasinya, yang di angkatan gua seperti apa, di angkatan lu seperti apa. Tapi yang gua penasaran dari lu kecil ya, lu apa referensinya gitu. Karena gua punya prinsip ya nggak ada orang pintar, nggak ada yang orang bodoh kan. Yang beda cuma referensinya aja. At least buat dapat konstruksi berpikir lo di umuran sekecil itu, atau at least SMP, SMA dan kuliah, lu punya referensi apa tentang hal itu? One thing adalah gue tuh tadi ya kalau mau masa kecil, gue dari kecil dari umur 5, mungkin sebelum 5 tahun ya pertama kali gue bisa baca juga udah lebih cepat 4-5 tahun. Gue tuh disuruh nungguin taman bacaan ataupun perpustakaannya eyang gue. Trigger awalnya itu. Trigger di sana. Jadi gue baca mulai dari komik, novel gitu, Tiger Wong, Tapak Sakti, terus tuh Koping Ho gitu. Sampai ke 5 Sekawan dan even Asterix Obelix dan kawan-kawan tuh gue makan tuh. Itu SD. Saking seringnya konsumsi gue baca gitu ya. Nggak sampai kelas 5-6 SD, gue udah mulai naik kelas gitu. Nah, SD kelas 5-6 itu gue baca udah mulai baca di bawah bendera revolusi. Wow. Gitu. SD kelas 6. Dan gue mulai suka sejarah. Dari situ tuh. Konsumsi bacaan sejarah gue makin banyak tuh. Jadi kayak dan kalau gue membedah sesuatu, gue tuh dulu ya sampai sekarang mungkin ya, gue ngelihat dari konstruksi timeline waktu gitu. Caranya seperti itu ya? Iya, kayak misalnya gini, tahun 400 Masehi. Di sini ada apa? Di Eropa ada apa? Di China ada apa? Betul. Di Amerika masih less history ya, karena memang sejarahnya baru dimulai dari Columbus kan. Tapi dari runutan itu ya gue tahu gitu prinsipnya gitu. Kalau ngomongin di di
kita ada Kutai. Betul. Kutai. 4-5 tuh sama Kutai. Terus kalau dari sisi ngomongin Eropa, Romawi Barat, Romawi Timur. Betul. Jadi jatuh tuh Romawi Barat, Iya. Romawi Timurnya naik. Kayak gitu. Nah, konstruksi ke sana ngomong di 1500-an, 1600, 1700 gitu. Gue juga tahu 1100 Saladin menang perang salib gitu ya, betul. gitu. Di Asia ada apa, di Eropa ada apa. Nah, itu gue kesana gitu. Termasuk penemuan dan lain-lain. Jadi gue kesana. Makanya SMP, SMA tuh udah mulai agak berat lagi. Gue baca Il Principe-nya Machiavelli kan. Gitu. Pada saat Turki Ottoman, si siapa namanya? Pokoknya Muhammad Istanbul Al-Fatih, Istanbul diambil gitu. Kan mulai Dark Age Eropa kan. Dark Age terus mulai penjelajahan samudra. Betul. Gitu. Di situ kan si Machiavelli bukunya keluar, Il Principe. Gue baca bukunya itu. Itu SMP. Das Kapitalis Karl Marx. Mungkin untungnya gue nggak pernah baca Mein Kampf sampai umur gue 30. Baru baca tuh pas 30. Iya, 30. Mein Kampf itu kan Hitler kan. Iya. Belum dapat aja, kalau ada aja gue mungkin baca kali. Tapi Das Kapitalis buku yang abu-abu waktu itu. Abu-abu. Ya, even di bawah bendera revolusi buku yang abu-abu juga gitu. Setelah 98, gue baru tahu tuh pas gue lihat di koran PR kan suka ada harga jual. Iya. Waktu itu harga satu set bukunya harganya 200.000. Termasuk mahal ya? Mahal itu banget. Mungkin sekarang puluhan juta. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi buku itu disimpan sama orang selama order baru jatuh dan perjualbelikan. Dan good investment ya. Ya kan sebenarnya investmentnya gue nggak beli, itu punyanya yang gue gitu, yang kakung gue gitu. Jadi dan ya gue mah ada buku ya baca aja dulu seru gitu di situ sih. Jadi kalau ngomong konstruksi berpikir gue kesana. Gitu. Jadi timelinenya berarti sejarah ya yang lu pakai. Sejarah. Berarti lu nggak jatuh cinta dulu sama matematika, lu nggak jatuh cinta dulu sama fisika atau at least? Sebenarnya jatuhnya lebih gue matematika lumayan lah, tapi lebih ke logika sih. Logika berpikirnya. Logika berpikir, karena ya gue ngelihat logical things itu yang memang akhirnya ngebawa semuanya. Gue suka hitungan, gue suka structure gitu. Cuman zaman dulu nggak ada kumon kan, gitu. Jadi ya gue suka ngulik sebenarnya gitu. Dan sejarah pun bisa dibedah kan, gitu. Strukturnya apanya seperti itu. Jadi konsumsi itu yang ngebuat gue jadi seperti sekarang gitu. Lebih itu sih, man. Wow, itu sedikit nge-bridging kita buat ketemu universe lo di Cimahi. Dan sekarang ya lo lagi ke Cimahi juga dan ketemu. Dan satu lagi anak Cimahi ya, my universe tuh 30-40% anak Cimahi loh. Wow. Gue tarik anak Cimahi lumayan. Valo anak Cimahi. Ihipang maksudnya anak Cimahi, dia lahir di Cimahi prinsipnya. Reza, ada beberapa yang sempat rekrutannya Reza sama rekrutannya saya juga orang Cimahi prinsipnya. Jadi di era juga sama. Si Citra Cimahi gitu. Di Elixus apalagi. Kemarin kita di Upper Side gitu kan. Lu lihat ada berapa orang anak Cimahi gitu kan. 7 orang atau berapa gitu. Jadi ya prinsipnya if you wanna build Cimahi gitu ya, balik lagi you should build the entrepreneur on it. Nah itu setuju. Gitu. Dan I bring to the core of the business at least di Indonesia ya, di Jakarta gitu. Wow, dan padahal lu gak nyalanin wali kota Cimahi juga ya? Atau pengen sebenarnya? Ya kan pernah lah ya. Ya seperti kalau lu ngebangun SDM di Cimahi, at least kita ngomongin SDA Cimahi gak akan bisa kan? Ngomongin SDM di Cimahi, at least itu jawabannya. Dan lu ngebangun itu kan? Dulu nih pertanyaan. Berat Mas Gali soalnya Mas. Nah. Ya. Pertama gini, gue lahir di Cimahi, gue pasti punya banyak kenangan tentang Cimahi. Betul. Bokap nyokap gue juga di Cimahi pada saat pandemi gitu. Jadi hal ini berawal pada saat pandemi ya, lo tau sendiri. Cimahi bergerak ya? Cimahi bergerak duluan. Tapi ya ininya gimana cara kita ngumpulin masker, ngumpulin bantuan dan lain-lain untuk warga Cimahi. Karena gue punya prinsip lo happy, yang ngebuat lo happy tuh harus mulai dari diri sendiri. Jadi lindungin diri sendiri. Kalau mau membuat happy orang lain, lo happy duluan. Lo harus secure duluan, harus safe duluan. Ya. Jadi gue bukan tipikal orang yang gue nyelamatin orang duluan, so gue mati. Habis itu orangnya yang nyelamatin siapa gitu. Gue situ duluan. Kecuali di few occasion ya. Habis itu keluarga lo, which is my first circle ya bini gue sama anak gue. Setuju. Habis itu baru keluarga terdekat, bokap nyokap gue. Bokap nyokap gue tinggal di Cimahi. Betul. Ya awalnya Rizwan ngajakin gue, terus ada Sultan dan lain-lain. Ya udah Cimahi bergerak. Habis Cimahi bergerak, gue buat
komunitas bisnis kecil-kecilan. Oke. Gue lupa apa namanya tuh. Ingat gak sih lu apa? Gue ingetnya politik yang G30F. 30F ya. Cuman ya apa gue lupa. Jadi pokoknya ada si Sultan lagi, si Rafli, ada si yang ngeprint tuh siapa Anita buat apa namanya tempat laptop kayak gitu-gitu. 10 orang gue modalin langsung. Lapak Cimahi. Gue modalin tuh mereka satu-satu. Jadi kalau Sultan selalu bilang aja lah kalau ketemu gue itu nggak cuma ngomong doang gitu ya, gue implement, tapi gue juga kasih gitu. Satu banding 1000 rasionya di Cimahi. Oh itu gue mengerti lah gitu, yang mau spend gitu kan gitu. Ya itu kan dari sisi ngomongin bisnis gitu. Beberapa ya ada yang ya kayak Anita aja masih di Lexus kan bareng gue, Sultan masih jalan gitu, si Rafi juga masih lah. Printernya juga gue nggak tahu, gue even masih beliin kamera, beliin laptop buat mereka, studio, terus sempat lesin bahasa Inggris mereka tuh ya. Dan akhirnya shifting waktu Pak Ajay ketangkep. Betul. Gue tuh nggak tahu jujur ya, gue tuh setelah kuliah keluar nggak look back tentang kehidupan Cimahi lagi gitu. Gue baru tahu ternyata semua wali kotanya ketangkap. Betul, setuju. There's a little, it's not a little, it's a big anger dalam diri gue. Gitu. Gue sempat ngobrol sama si Gia gimana. Ya dia sebinggil ya panas-panasin gue. Ya lo cobain bla ngomong wali kota. Enggak lah, gue nggak aim kesana dulu, tapi I just wanna make something. Gitu. Makanya awal tahun baru 2021 gue buat campaign, gue ngebuat heboh Cimahi kan dengan Cimahi bisanya itu. Cimahi bisa. Dan kita ketemu di situ ya. Ya setelah gue pulang karena gue pulangnya baru tengah tahun prinsipnya. Tengah tahun ya kan. Dan kita ketemu di situ. Akhirnya ketemu. Dan lu bikin Cimahi bisa karena Pak Ajay ketangkep. Dan sekarang dipakai. Oh, emang iya ya? Iya, dipakai di baliho-baliho. Gue lihat Cimahi bisa di anaknya Pak Ajay. Itu apa namanya? Value-nya apa tentang Cimahi bisa? Nggak tahu, just a slogan aja kayaknya. Tapi kan lu lebih struktural. Iya, karena gini, kalau ngomongin Cimahi bisa itu sebenarnya campaign di mana untuk memilih penerima beasiswa. Betul. Ya. Dan ya itu jelas ya. Iya, gitu gue pakai baliho, pakai billboard event ya yang di depan Burger King itu. Iya. Ya dan beberapa billboard lah gitu prinsipnya. Buat narik orang daftar seleksi beasiswa. Waktu ada 300 daftarnya. Ya, impactful lah buat Cimahi. Iya, 300 dan kita seleksi lagi. Dan kita interview sebenarnya. Interview sampai gue lupa 100 orang. Dan 100-nya kita buatin bootcamp. Ada 8 orang mentor. Ada 8 orang pembicara. Ya. Kita benar-benar train mereka gitu ya, dan sampai akhirnya kita kasih ke top 50 beasiswanya dan top 10 yang lebih besar lah prinsipnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya Cimahi bisa. Jelas. Dan itu sebenarnya kalau ngomongin kaderisasi atau ngomongin embrio dari networknya gue di sana gitu. Karena gue benar-benar selecting ya bibit unggul lah ya, the best person on Cimahi gitu, dengan apa namanya ada 3 sih visionnya ya, visi misinya gitu. Yang pertama yang ngomongin integrity ya dia gitu. Krisis identitas ya. Yang pertama ngomong integrity sendiri yang di awal di mana ya gua watch on ya KPK things dan lain-lain gitu. You should have an integrity anywhere gitu. Kalau ada satu lagi kalau talking about the integrity itu juga sama dengan lo with the company itself. Ya, if you have an integrity, you have your character gitu ya. Kalau company lo ada yang berbeda gitu ya dengan value lu juga bisa do other things lah, prinsipnya ke sana. Gue kira lu support yang salah satu paslon itu karena namanya Cimahi bisa. Agak lu tahu sendiri prinsipnya. Even juga gue nggak akan ya gue tuh nggak kenal hampir semuanya kecuali ya yang gue pernah ketemu cuman yang paslon dua-duanya gitu. Pangatiana sempat ketemu di Sinopsis juga gitu, ngobrol lumayan lama lah, 1.5 jam. Namanya Adit gitu. Gue namanya so far sih ya balik lagi. Kalau misalnya gue bisa milih karena gue sebenarnya KTP masih Bandung basically gitu ya. Iya, gue pasti akan milih Adit sama Pangatiana gitu. Dan even kalau ngomongin Adit, gue baru ngobrol sebentar ya, basically sama dia gitu. Sebentar, dan the things that dia punya dan gue nggak punya adalah sebenarnya persuasif, kemampuan berkomunikasi ke setiap karakter orang, segmen atau adaptif, umur dan lain-lain. Which is gue nggak bisa jujur aja gitu. Pada saat gue ngelihat tidak sesuai dengan value gue bisa
cukup bentrokin Oke. gitu. Dan mungkin karakter gue nggak akan bisa diterima dengan mudah. Oke. Bahasa gue adalah mungkin bukan sekarang, Betul. karena orang yang gue pimpin gitu ya itu berbeda Oke. karakternya gitu. Setuju. Ya Sunda Thingsnya itu masih lumayan lu kuat bilang kan juga apa, belum gitu kan. tentu masyarakatnya siap Sunda sama insan gua. negatifnya, bukan berarti ngomongin karakter orang oh, Sunda ada yang nggak positif ya, prinsipnya kayak gitu. Kayak misalnya contohnya ABS gitu kan. Iya di belakang ngomongin Betul. terus tuh ya banyak hal lah Harus prinsipnya. ada pembenahan dulu di situ. Atau ya makan nggak makan asal kumpul. Nah, Karena itu. jujur aja ini makan nggak makan asal kumpul. Gue kan di Unpad. Iya. Ya. Yang teori lo yang sampah Bandung Jakarta. Jadi di awal kuliah udah banyak yang migrasi ke Jakarta. Oke. Ya di mana mah di Mandiri, di mana kayak gue di BAT, di Frontera gitu. Tapi setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun pada banyakan pindah ke BJB. Oh wow. Jadi mungkin ada berapa belasan orang kali ya, Udah anak culture angkatan gue kayaknya, di BJB udah gitu kan. culture kayaknya. Dan akhirnya balik ke Bandung lagi gitu, Iya. yang bisa fight ngelawan anak UI, UGM, anak terus even fight ngelawan expat dan Iya. akhirnya bisa punya global career dan lain-lain, nggak banyak. Cuman dikit banget ya. Cuman dikit. Wow. Jadi kayak memang ya udahlah gitu. Ngapain sih? Oke. Lo punya anak gitu. Lo suruh merantau dan Iya, lain-lain gitu kan. Ya di Malah rumah di juga Bandung lagi. makan gitu kan. Aman, tenang gitu kan. Lo nggak, karena kadang-kadang tuh ya satu lagi langsung tuh suka konflik. Iya betul. Ya lo gimana lo? Kalau kayak ngomong di BAT gitu. Konflik is part of the job. Kalau nggak debat, nggak fight di ruangan Iya, gitu ya, nggak akan lo survive nggak tuh. hidup. Nggak akan survive. Prinsipnya gitu. Setuju, betul. Ya meskipun ya whatever in the room, stay in the room gitu. Abis keluar tawa-tawa lagi gitu kan. Bener. Nah itu yang enggak gitu. Mau berantem mungkin di ruangan, pulangnya baper setahun kali baper ya. Betul. Gitu. Wow. Gue bisa tunjuk-tunjukan ya zaman di BAT ya. Kagak kayak gini gitu. Misalnya mau orang India tuh bisa paling kesel gue. Kadang-kadang ngomong aja yang bener. ini kan. Tapi abis itu ya udah gitu. Iya. Clear. Clear. Kalau Ya Sunda nggak? udah gitu. Dan asal lagi kemampuan orang ya. Agree for not disagree. Nah itu setuju. Ya. Lo nggak setuju sama keputusannya atau ide satu orang, dan apa yang diputusin idenya dia, ya. Keluar ruangan, lo 100% support ide orang itu. Sepakat. Susah di sini, Susah. jujur ya. Benar. Iya, gua Indonesia apalagi di sini. Kalau gua ngeliat di situ. Wow. Oke. Itu sih. Kita udah panjang juga nih, udah berapa jam ya? Wow, 58 menit, 3 kerasa juga ya. Kita udah Kayaknya pasti nggak keras sih lo. Iya, dapat dari awal, dari konstruksi berpikir lu sampai lu karir dan sampai at least Cimahi, yang gue berharap banyak juga sama lu tentang percimahian juga. Ya. Dan sekali lagi gue thank you so much lu udah mau datang ke. Ya, Sama just ada- go ahead. You have your own thinking, just Siap. prove it right. Siap. If it's wrong, learn from it. Betul. Ya, and ya udah move on gitu. Siap. Kalau gua sponsor gua bintangnya lanjut terus lah. Iya, Gitu. good advice from you. Thank you Kang. Sekali lagi thank you banget, dan teman-teman yang udah nontonin sampai sekarang, thank you banget. Dan ya see you di next video.